9 trik Ibu Rapi agar kulkas tidak bau dan terlihat kumuh. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, ada yang merasa tidak? Kalau isi kulkas kita itu kadang lebih mirip arena perang daripada tempat penyimpan makanan. Apalagi sejak tren stok bahan makanan mingguan atau food preparation lagi naik daun begini di media sosial. Sebenarnya ada penelitian menarik dari Journal of Consumer Psychology yang menyebutkan kalau kondisi dapur yang berantakan itu bisa memicu tingkat stres dan keinginan makan berlebih. Karena otak kita merasa kehilangan kendali atas lingkungan sekitar. Kalau kulkas sudah penuh sesak sampai ada bau misterius yang menyapa, tiap kali pintunya dibuka, rasanya bukan cuma sayuran yang layu, tapi semangat masak kita juga ikutan layu sebelum berkembang. Makanya penting banget buat kita bahas trik supaya kulkas tetap estetik dan segar tanpa harus merasa seperti sedang jaga toko kelontong tiap hari. Langkah pertama yang paling krusial adalah menerapkan sistem masuk pertama, keluar pertama, atau yang biasa kita sebut rotasi stok supaya tidak ada drama penemuan harta karun berupa cabai yang sudah berubah jadi fosil di pojok bawah. Secara psikologis, kalau kita melihat barang yang tertata rapi, hormon kortisol, penyebab stres itu bisa turun dan bikin kita lebih tenang saat menyiapkan sarapan di pagi hari yang super sibuk. Coba deh mulai pakai wadah bening yang seragam, karena melihat isi kulkas yang terkoordinasi itu memberikan kepuasan visual yang sama rasanya. Seperti melihat saldo rekening bertambah di akhir bulan. Jangan lupa kasih label tanggal di setiap wadah supaya kita tidak perlu pakai indera penciuman tingkat detektif hanya untuk memastikan apakah rendang ini masih layak makan atau sudah jadi eksperimen biologi. Trik ketiga adalah memisahkan zona berdasarkan suhu. Misalnya taruh produk susu di bagian paling dalam yang suhunya paling stabil, bukan di pintu kulkas yang sering kena angin. Tiap kali anak kita bolak-balik buka pintu cuma buat melamun. Pintu kulkas itu sebenarnya tempat paling tidak stabil suhunya. Jadi cukup taruh saus sambal atau minuman botol saja di sana daripada susu cepat basi dan bikin dompet kita ikut menangis. Kemudian gunakan alas rak atau tatakan yang bisa dicuci agar kalau ada tumpahan sirup atau kuah sayur, kita tidak perlu bongkar seluruh isi kulkas sambil marah-marah seperti sedang ikut lomba orasi. Ibu yang cerdas itu bukan yang kulkasnya kosong melompong, tapi yang tahu persis di mana letak lengkuas tanpa harus melakukan meditasi di depan pintu kulkas yang terbuka lebar. Lanjut ke trik keenam, yaitu memanfaatkan laci khusus untuk buah dan sayur secara terpisah, karena mereka itu punya kepribadian yang berbeda. Ada yang suka lembab, dan ada yang suka kering, seperti hubungan kita dengan tetangga yang hobi pamer. Jangan pernah memasukkan sayuran dalam plastik kresek pasar yang masih basah, karena itu adalah cara paling cepat untuk menciptakan miniatur hutan hujan tropis yang berbau busuk di dalam sana. Gunakan tisu dapur sebagai alas di dalam wadah kedap udara untuk menyerap kelembapan berlebih. Cara ini sangat teknis, tapi ampuh membuat bayam tetap segar bugar sampai 3 hari ke depan. Trik ke-8 adalah menyediakan satu kotak khusus yang diberi label segera habiskan untuk menyimpan bahan makanan yang isinya tinggal sedikit, hampir habis, atau sudah lama terselip di sudut kulkas dan rak dapur. Kotak ini berfungsi seperti alarm visual, agar kamu langsung sadar bahan mana yang harus diprioritaskan untuk dimasak atau dikonsumsi lebih dulu, sebelum akhirnya terlupakan begitu saja. Karena seringkali masalah terbesar di dapur bukan karena kita kurang belanja,
Tapi karena kita lupa kalau sebenarnya masih ada sisa saus, setengah bungkus sayur, sedikit telur, atau potongan bahan lain yang diam-diam menunggu nasib di balik tumpukan belanja baru. Tanpa sistem sederhana seperti ini, bahan makanan sisa sedikit sering berubah menjadi penghuni tetap kulkas yang tidak bayar sewa. Mereka cuma duduk diam di pojokan, makin lama makin layu, berubah warna, lalu akhirnya dibuang dengan rasa bersalah. Padahal, kalau dikumpulkan dalam satu kotak khusus, kamu jadi lebih mudah membuat keputusan cepat seperti, oh, ternyata masih ada wortel sedikit, tahu setengah, dan daun bawang sisa kemarin. Bisa dijadikan tumisan. Cara kecil ini bukan cuma membantu dapur jadi lebih rapi dan hemat, tapi juga mengurangi stres. Karena kamu tidak lagi kebingungan menghadapi kulkas penuh yang isinya sebenarnya setengah terlupakan semua. Terakhir adalah rutin melakukan audit kulkas setiap minggu sebelum belanja lagi. Anggap saja ini sebagai momen kencan singkat dengan isi lemari pendingin kita agar tidak ada penumpukan barang yang mubazir. Secara emosional, kulkas yang bersih itu mencerminkan manajemen rumah tangga yang sehat dan membuat kita merasa menjadi manajer paling hebat di dunia meskipun jabatan aslinya adalah menteri segala urusan rumah. Bayangkan betapa bahagianya saat kita buka pintu kulkas dan yang tercium adalah aroma segar, bukan bau terasi yang bersaing dengan bau durian sisa arisan kemarin lusa. Dengan kulkas yang terorganisir, waktu masak jadi lebih singkat dan kita punya lebih banyak waktu untuk sekadar rebahan atau menonton drakor kesayangan sambil minum kopi sasetan murah meriah tanpa rasa bersalah. Mari kita mulai perubahan kecil ini dari sekarang. Karena rumah yang nyaman selalu berawal dari dapur yang teratur dan hati ibu yang bahagia tanpa beban urusan bau kulkas. Mengatur kulkas bukan sekadar urusan teknis, menumpuk kotak, tapi ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap rezeki makanan yang sudah Tuhan berikan supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Semoga dengan menerapkan 9 trik ini, tidak ada lagi drama kulkas kumuh. Dan kita semua bisa jadi ibu yang lebih santai, namun tetap terlihat sangat berkelas di mata keluarga. Optimis saja, kalau pelan-pelan kita bisa konsisten. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, apalagi kalau hasilnya adalah kulkas yang mirip di katalog-katalog furnitur ternama. Tetap semangat mengurus rumah dengan cinta dan sedikit humor, agar hari-hari kita terasa lebih ringan dan penuh tawa bersama orang-orang tersayang di rumah. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua!